Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primanda Ayu Mardayani, NIM L10210210203, kelas C, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang kemuhammadiyahan. Baik, yang pertama, apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam reformis yang lahir di Indonesia pada awal abad ke-20. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid atau pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh serta kebiasaan di luar Islam, dalam arti mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar yang mengarah pada pertentangan atau ajaran Islam yang melenceng. Yang selanjutnya, pembaharuan dalam Islam atau tasdid. Tasdid dalam perkembangan sejarah Islam juga dipahami sebagai pembaharuan dalam kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dengan urusan sosial umat Islam. Dimensi tasdid dalam Muhammadiyah meliputi 1. Pemurnian akidah dan ibadah serta pembentukan akhlak mulia, akhlakal al-karimah. 2. Pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. 3. Pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah, putusan Muktamar Tarjih ke-22 di Malang. Selanjutnya, identitas, landasan normatif, dan operasional Muhammadiyah. Identitas perjuangan Muhammadiyah. 1. Sebagai gerakan Islam. Untuk melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. 2. Sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah dilakukan melalui amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Sebagai gerakan tasdid. Karena Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengamalan keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, landasan normatif Muhammadiyah. A. Muqaddimah anggaran dasar. B. Kepribadian Muhammadiyah. C. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ketiga, landasan operasional Muhammadiyah. A. ADART Muhammadiyah. B. Khitah Perjuangan Muhammadiyah. C. Visi dan misi Muhammadiyah. 4. Keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keputusan-keputusan Muhammadiyah meliputi banyak hal, dari keputusan muktamar, tanwir, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, sampai musyawarah ranting. Di samping itu masih ada keputusan-keputusan lain sebagai kebijakan pimpinan pada masing-masing tingkat. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kiprah Muhammadiyah di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, dan di bidang politik. Yang pertama, ada di bidang pendidikan, yaitu pendidikan akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani. Ketiga, pendidikan sosial sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan kegiatan hidup bermasyarakat. Organisasi Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang tersebar di seluruh Indonesia dan Korea sekalipun, yang memberikan pendidikan yang berkualitas. Contoh, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kedua, di bidang sosial budaya, dengan adanya pelayanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit Muhammadiyah, klinik maupun pos kesehatan. Contoh, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kedua, adanya kesejahteraan sosial dengan mendirikan panti asuhan dan lazismu untuk penyantunan dan perbaikan kehidupan anak yatim piatu, fakir miskin, atau orang-orang yang ditimpa musibah atau kesusahan.
Yang ketiga, di bidang ekonomi, ada 3 jalur Majelis Pembinaan Ekonomi Muhammadiyah, yaitu 1. Mengembangkan BUMN atau Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha milik anggota Muhammadiyah. Aset pengembangan ekonomi Muhammadiyah. 1. Sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri baik menjadi produsen, distributor, dan konsumen. 2. Organisasi Muhammadiyah itu sendiri dari pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Dan ketiga, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit, panti asuhan, yatim piatu. Dan yang terakhir, ada Muhammadiyah di bidang politik. Pertama, dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan garisnya atau dengan khitahnya. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Kedua, usaha Muhammadiyah dalam politik tersebut merupakan bagian gerakan dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Muhammadiyah mendorong secara kritis perjuangan politik praktis atau real politik dijalankan partai politik dan lembaga formal kenegaraan menuju terciptanya sistem politik demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Keempat, Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Kelima, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Keenam, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Dan ketujuh, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab atau amanah, akhlak mulia, akhlakal karimah, keteladanan, uswah hasanah, dan perdamaian. Islah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.